Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Kemarin kita sudah belajar tentang ada hadis yang seperti ini. Siapa yang ingat? La taghdab. Terus kan? Pintar sekali. Walakal jannah. Artinya apa? Ada yang tahu? Iya dong, tentu semuanya sudah hafal. Jangan suka marah, bagimu surga. Oke, anak-anak. Itu tadi kemarin kita sudah belajar tentang akhlak tercela marah. Nah, hari ini kita akan belajar akhlak tercela, yaitu yang kedua. Apa itu? Akhlak tercela fasik. Tapi sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu ya, hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, wajib ya bagi kalian. Apa itu? Membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah siap semuanya untuk belajar hari ini, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini akan belajar tentang fasik yang kedua ya. Apa itu fasik anak-anak? Oke, fasik itu adalah fasik menurut bahasa berarti keluar dari sesuatu atau menyimpang dari perintah. Ingat, secara bahasa fasik itu keluar dari sesuatu atau menyimpang dari perintah. Paham ya? Menyimpang dari perintah atau keluar dari sesuatu. Sekarang, orang fasik itu bagaimana sih orangnya? Nah, orang fasik itu adalah orang mukmin atau muslim yang secara sadar melanggar aturan Allah. Seperti siapa? Ya kita semuanya. Kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim, secara sadar kita melanggar aturan Allah. Contoh, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita sengaja apa? Tidak mengerjakan atau melaksanakan sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah. Itu adalah termasuk orang yang fasik secara sadar. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa. Ya tidak? Iya, coba kita hitung sendiri. Berapa kali dalam sehari kita telah berbuat dosa kepada Allah. Kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan di hati kita sering membatin ya, teman kita sering bergosip, sering suudzon ya, sering suudzon kepada teman, itu baru dosa yang tidak tampak ya, tidak tampak oleh orang lain. Belum lagi tentang ucapan kita, tentang perbuatan kita, dan sebagainya. Paham ya? Ya, karena manusia itu tempat lupa dan salah. Oke, sering berbuat dosa. Maka, jika dosa itu dilakukan benar-benar karena khilaf, kemudian bertobat dan tidak mengulangi lagi, maka dapat dimaklumi, tidak disebut orang fasik. Contoh nih, kalian satu kali lupa tidak mengerjakan sholat 5 waktu, sholat subuh karena bangun kesiangan. Nah, kalian itu dengan menyesal, bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi, dan berusaha untuk bangun pagi ya, tidak mengulangi lagi, biar apa? Bisa sholat subuh, tidak ketinggalan lagi sholat subuhnya, maka itu tidak termasuk perbuatan fasik. Tapi kalau perbuatan itu
kok diulangi terus-menerus, tidak ada berhentinya, tidak ada rasa untuk memperbaiki, untuk bertobat kepada Allah, maka kita termasuk salah satu di dalamnya, yaitu termasuk orang yang fasik, sengaja melanggar perintah Allah. Paham ya? Oke. Nah, akan tetapi jika ada orang nih, tadi yang Bu Ena sampaikan, akan tetapi jika ada orang yang sering melakukan perbuatan dosa karena sengaja, maka ia disebut fasik. Sholat 5 waktu bolongnya kok 4 kali sendiri, itu namanya sudah tidak karena hilaf. Hilaf itu adalah lupa. Paham ya? Oke, selanjutnya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada hakikatnya fasik merupakan sifat seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah. Seseorang itu melanggar aturan Allah, itu sifat seseorang ya, pada hakikatnya seperti itu. Nah, contoh perbuatan fasik tadi Bu Ena sudah menyampaikan, bukan? Contoh perbuatan fasik misalkan sengaja melupakan sholat, paham ya? Lupa sholat kok setiap hari, itu namanya tidak lupa. Ada di antara kalian? Tidak ada. Anak MI semuanya sholih semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya tidak mau menyantuni anak yatim. Nah, kemarin kita ada berbagi ya di masa pandemi. Nah, anak-anak dimohon untuk gemar untuk menyantuni anak yatim ataupun orang miskin. Ya, jangan sampai, dan enggan bersedekah jangan sampai. Nah, kemudian kegiatan berbagi kalian sharekan ya sebagai lomba. Itu salah satu MI Muhammadiyah untuk mengajak kalian agar tidak menjadi orang yang fasik. Oke? Nah, kemudian ada beberapa cara agar terhindar dari sifat dan perbuatan yang fasik. Apa saja itu Bu Erna? Yang pertama, memperbanyak beribadah kepada Allah, beribadah yang banyak ya kepada Allah. Kemudian yang kedua, bergaulah dengan teman-teman yang solih, dengan orang-orang yang solih. Pilih-pilih kalau berteman itu. Barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan baunya minyak wangi akan sampai juga kepada kita. Tapi kalau kita bergaulnya dengan pandai besi, nah kita akan kecipratan mawonya, tahu mau bara apinya. Paham ya? Pilih-pilih teman ya. Iya. Kemudian yang ketiga, menghindari bergaul dengan orang-orang yang fasik. Nah, kalau ada teman kita yang menurut kalian ada ya beberapa anak yang sengaja melanggar perintah Allah misalkan, ya jangan dekat-dekat, menghindari bergaul, bahkan untuk diajak bersahabat. Ya sekedar hanya untuk kalau ditanya yang menjawab, tidak menyakitkan hati. Paham? Nah, karena apa tadi? Kalau kita bergaul dengan orang pandai besi, maka kita akan terkena bara apinya. Kemudian yang keempat, mengingat bahwa Allah itu benci pada orang fasik. Ya, Allah itu sangat membenci orang fasik karena apa? Ia sengaja melanggar perintah Allah, menantang sama Allah. Yang kelima, terakhir, ingat bahwa neraka itu adalah tempat untuk orang yang fasik. Paham ya? Ulangi lagi yang satu, yaitu banyak beribadah kepada Allah. Yang kedua, bergaul dengan orang yang sholih. Yang ketiga, ini antonimnya. Ya, lawan katanya kalau ini bergaul dengan orang yang sholih. Kalau yang ini menghindari dengan orang-orang yang fasik. Yang keempat, ingat bahwa Allah itu benci kepada orang yang fasik. Yang kelima, karena mengingat apa? Neraka itu adalah balasan bagi orang yang fasik. Oke? Nah, sekarang untuk tugasnya. Yang pertama, silakan anak-anak untuk menyaksikan video Bu Erna sampai benar-benar paham ya.
Nah, kalau sudah paham tentang apa itu sifat fasik, maka baru tugas yang kedua, yaitu apa? Buatlah rangkuman tentang sikap fasik dan ditulis di buku tulis akidah akhlak. Kalau sudah tugas yang kedua, maka tugas kalian kirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamah.